Perencanaan dan Penulisan Ilmiah, kelompok 16. Nama anggota Meta Friani dengan NIM 2019121200006, Alia Ismi Mustafa dengan NIM 201912123200006, Tri Ahdiat Akbar dengan NIM 2019121310036. Persiapan penulisan karya ilmiah. 1. Menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. 2. Mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis. 3. Mengumpulkan bahan-bahan atau pustaka yang dibutuhkan. 4. Memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. 5. Memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Perumusan masalah, C. Pembahasan atau pembatasan masalah tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian. Bab 2. Kajian teori atau tujuan kepustakaan. Terdiri dari A. Pembahasan teori, B. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, C. Pengajuan hipotesis. Dilanjutkan pada bab 3, metodologi penelitian. Terdiri dari A. Waktu dan tempat penelitian, B. Metode dan rancangan penelitian populasi dan sampel, C. Instrumen penelitian, D. Pengumpulan data dan analisis data. Bab 5. Hasil penelitian. Terdiri dari A. Jabaran variabel penelitian, B. Hasil penelitian, C. Pengajuan hipotesis, D. Diskusi penelitian mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Kemudian, bab 5, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Langkah dalam perencanaan penulisan ilmiah. 1. Pemilihan topik. Pada karya ilmiah, topik adalah hal paling dasar yang harus ditentukan terlebih dahulu. Menentukan topik tidak bisa asal-asalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Sesuai dengan prodi atau bidang ilmu yang kita tekuni, B. Menarik, utamanya bagi peneliti itu sendiri, C. Problematik, harus dapat menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang diperkirakan akan menjadi masalah ataupun sudah menjadi masalah. Masalah tidaklah selalu negatif, bisa jadi masalah bersifat positif. D. Mengandung pengetahuan dasar karena topik bersifat mendasar. E. Terbatas, walaupun bersifat dasar dan umum, topik haruslah tetap terbatas akan suatu bidang tertentu. F. Memperhatikan proses pengumpulan data. G. Bermanfaat. Dan H. Pembatasan topik. 2. Pembatasan topik. Membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya bisa lebih gamblang dan mendalam, sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi sebuah karya tulis yang bermutu. Untuk mempersempit topik, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menurut tempat. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan tempat agar informasi yang diberikan bisa lebih rinci. Yang kedua, menurut waktu. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan waktu sehingga informasi yang diulas akan lebih jelas sesuai masanya. Ketiga, menurut hubungan kausal atau sebab akibat. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan hubungan kausal sehingga informasi akan lebih akurat jika disebutkan sebab dan akibatnya. Yang keempat, menurut pembagian bidang kehidupan manusia.
Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan bidang kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Kelima, menurut aspek khusus umum. Spesifikasi ini dilakukan berdasarkan aspek khusus umum sehingga informasi bisa lebih detail tentang objeknya. Yang keenam, menurut objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan yang akan dibahas, sementara objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk meninjau bahan tersebut. 3. Pemilihan judul. Yang pertama, judul harus relevan dengan topik dan tema atau isi karya ilmiah beserta jangkauannya dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Kedua, judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul adalah sebagai berikut. 1. Judul menimbulkan rasa ingin tahu seseorang untuk membaca tulisan ini atau bersifat provokatif. 2. Judul tidak mempergunakan kalimat yang terlalu panjang. Jika judul terlalu panjang, dapat dibuat judul utama dan judul tambahan atau subjudul. Ketiga, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase benda, bukan dalam bentuk kalimat. 4. Perlu diperhatikan penggunaan gaya bahasa yang baik serta pemakaian bahasa yang didasarkan pada dasar-dasar gramatika yang baik pula. 4. Penentuan tujuan penulis. Adapun beberapa tujuan dari penulisan ilmiah yaitu seperti ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, ditulis untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, ditulis untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya, dan ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. 5. Penentuan kerangka karangan. Pada dasarnya, sebuah struktur dan kerangka karya ilmiah masih terbagi menjadi dua jenis tergantung pada jenis metodologi penelitian yang kita ambil. Dua ragam itu adalah 1. Penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengujian teori dan berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam lingkup ruang berpikir yang tertuang dalam wujud hipotesis penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif bisa melalui survei dan eksperimen. Kerangka penelitian kuantitatif memiliki struktur sebagai berikut. Judul penelitian. 1. Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan umum penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian 2, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis, terdiri dari deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian. Di bagian 3, yaitu metode penelitian, terdiri dari tujuan khusus penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Dan di bagian 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari deskripsi data hasil penelitian, pengujian persyaratan pengolahan data, pengujian hipotesis, dan juga interpretasi dan pembahasan. Di bagian 5 yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Dan juga jangan lupa untuk memuat daftar pustaka dan juga lampiran. Di ragam bagian kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa juga disebut penelitian naturalistik dan acuannya lebih banyak terletak pada konteks penemuan. Hasil dari penelitian kualitatif lebih banyak dimaksudkan untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Adapun struktur penelitian dengan metode kualitatif adalah judul penelitian. Di bagian 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang dan alasan permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bagian 2 yaitu landasan teori. Di bagian 3 metodologi penelitian terdiri dari
pemilihan lokasi, subjek penelitian dan penjejakan awal, strategi dan teknik penelitian, pengumpulan dan penentuan data, analisis data, dan juga logika dan jadwal. Di bagian 4 yaitu rencana pemeriksaan keabsahan data terdiri dari triangulasi dan audit trial. Di bagian 5, hasil penelitian terdiri dari deskripsi data, analisis dan interpretasi data, klarifikasi dan konfirmasi dengan teori, dan di bagian terakhir adalah kesimpulan. Dan jangan lupa harus memuat daftar pustaka dan juga lampiran. Langkah-langkah penulisan ilmiah. Pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya ilmiah. Karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Kedua, tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut. Pertama, manfaat perpustakaan. Kedua, memanfaatkan internet. Ketiga, kelola dan pilah bahan-bahan pustaka. Keempat, membuat ringkasan dan melakukan parafrase. Kelima, membuat kutipan. Keenam, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Ketiga, tahap pelaksana draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda. Selanjutnya, tahapan revisi. Pertama-tama, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Kedua, membaca ulang seluruh draft agar tahu apa kesalahan yang mungkin ada. Ketiga, kalian bisa sharing atau berbagi draft dengan milik orang lain agar tahu kesalahan apa yang kalian punya. Selanjutnya, tahap penyuntingan. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Selanjutnya adalah tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu evaluasi. Apa perlu evaluasi dilakukan dalam membuat karya ilmiah? Bagi penulis, sangat perlu. Karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus.